Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, Ibu akan memberikan materi penataan produk, yaitu tentang SOP penataan produk drink, produk food, produk fresh, produk kosmetik, dan produk fashion. Sebelum melanjutkan materi ini, Ibu akan mereview materi yang minggu kemarin. Untuk yang minggu kemarin, kita sudah mempelajari pengertian dari produk drink, produk food, produk fresh, produk kosmetik, dan produk fashion. Selain itu juga ada macam-macam dari produk-produk tersebut. Insya Allah kalian sudah paham semua ya. Baiklah, Ibu akan melanjutkan materi untuk hari ini. Yang pertama, ada pengertian SOP penataan produk. SOP penataan produk adalah langkah-langkah yang harus ditempuh pada penataan produk yang dijadikan acuan atau standar dalam penataan untuk menarik konsumen dalam sebuah keputusan pembelian. Selanjutnya, SOP produk food atau makanan. Setiap produk makanan yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan tentu melalui berbagai tahap uji coba, yang mana harus disesuaikan dengan standar prosedur yang berlaku. Contoh SOP perusahaan makanan menjadi salah satu bagian administrasi yang dikelola dengan manajemen yang menyeluruh. Setiap karyawan dalam perusahaan makanan juga akan bertanggung jawab terhadap kinerja produksi serta perawatan mesin dan peralatan lainnya yang berkaitan dengan proses produksi. Selanjutnya, untuk SOP produk drink atau minuman, SSOP adalah di sini Standard Sanitation Operational Procedure. Nah, jadi dalam memproduksi minuman RTD berasam tinggi, mulai dari SSOP keamanan air, SSOP kebersihan permukaan yang kontak dengan makanan, dan SSOP pencegahan kontaminasi. Selain itu diperlukan juga SOP untuk pengendalian proses dan produk akhir. Nah, maksudnya RTD di sini adalah ready to drink. Jadi minuman yang dapat langsung dikonsumsi. Nah, jadi untuk sekarang, jadi peralatan sekarang kan sudah canggih ya, dengan berbanyak macam kesibukan manusia dalam bekerja, beraktivitasnya sudah meningkat. Nah, di sini untuk perusahaan itu sudah mulai memikirkan membuat produk yang sekiranya praktis. Nah, untuk dulu kita mau ke supermarket mau beli minuman itu adanya cuma air mineral. Nah, untuk sekarang minuman kemasan itu kan sudah banyak ya, bukan cuma air mineral saja yang bisa langsung diminum. Nah, sekarang sudah banyak produk dari macam-macam minuman kemasan, mulai dari teh. Nah, dulu kita mau minum teh bisanya di rumah saja diseduh dengan menggunakan air mendidih. Nah, untuk sekarang kan di supermarket, minimarket sudah ada. Beli kita langsung bisa konsumsi. Nah, kan seperti itu. Jadi untuk perusahaan kita membuat RTD yaitu ready to drink. Jadi membuat minuman yang dapat langsung dikonsumsi. Jadi ada teh, ada minuman berisotonik dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ada SSOP untuk keberhasilan permukaan yang kontak dengan makanan. Pada kajian ini adalah proses chip mesin proses. Maksudnya mesin chip di sini adalah
cleaning in place, yaitu pencucian merupakan salah satu metode yang digunakan untuk membersihkan berbagai peralatan pada industri produk, baik itu untuk produk makanan, minuman, kosmetik, dan sebagainya. Jadi peralatan untuk membuat produk itu harus benar-benar bersih atau higienis. Selanjutnya untuk SOP produk fresh. Untuk penataan produk fresh di sini tidak jauh berbeda dengan penataan di supermarket dan penataan produk fashion. Perbedaannya hanya terletak pada alat atau pemajangan produk. Selain itu, tempat yang digunakan untuk penataan produk fresh ini biasanya dibuat suatu ruangan seperti dapur umum yang letaknya agak jauh dari keramaian. Kenapa kok seperti itu? Karena untuk produk fresh di sini butuh penyimpanan yang khusus. Soalnya produk fresh di sini memiliki masa kadaluarsa yang relatif singkat, sehingga butuh perawatan khusus biar produknya tidak cepat rusak. Berikutnya ada SOP produk kosmetik. SOP produk kosmetik hanya merupakan bagian dari SOP perusahaan produksi yang memiliki kriteria yang sangat ketat dengan pengaturan pada bidang perizinan, status kesehatan, dan standar produk yang aman bagi masyarakat. Maksudnya, kita misalkan sebagai perusahaan mau membuat produk kosmetik, jadi izinnya sangat ketat sekali ya. Jadi untuk kesehatan juga, takutnya produknya itu mengandung merkuri dan sebagainya. Selanjutnya, untuk SOP produk fashion. Untuk produk fashion di sini, yang pertama prinsip penataan barang fashionnya yaitu penataan barang baru. Jadi untuk penataan barang baru yang pertama penataan sesuai koleksi. Maksudnya koleksi di sini yaitu koleksinya misalkan pakaian anak-anak, pakaian remaja, dan pakaian dewasa. B. Dari masing-masing koleksi ditata menurut style. Style di sini gayanya bisa dari modelnya seperti apa, misalnya. Terus jenis bahannya terbuat dari apa, terus jenis print atau motif kainnya. C. Barang ditata menurut intensitas warna dan color story. Maksudnya color story di sini adalah susunan yang mengandung cerita tertentu. Yang D. Tahap akhir yaitu barang ditata menurut ukuran atau size. Jadi ukuran size jadi berbeda-beda ya. Dari pakaian anak-anak ukuran size-nya terendah berapa sampai berapa, remaja dan dewasa itu berbeda. 2. Pedoman langkah-langkah groping, merchandise, dan pemeliharaannya. Maksudnya di sini pengelompokan. Nah, yang pertama, kelompokkan berdasarkan print motif, misalnya polos. Kalau polos tuh bisa disebut dengan plain. Terus flower ini motifnya bunga-bunga. Chic di sini motifnya kotak-kotak. Motif polkadot di sini bulat-bulat, dan grafis di sini motifnya gambar, bisa kartun dan sebagainya. B. Barang baru dari masing-masing kelompok didisplay di depan. Jadi untuk barang baru kita displaynya di depan. Yang agak lama ditempatkan di tengah, sedangkan barang yang paling lama diletakkan paling bawah. Kenapa kok seperti itu? Karena untuk produk fashion di sini menggunakan sistem LIFO, yaitu last in first out. Barang yang terakhir kali kita kulak, kita display di depan. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau produk fashion di situ adalah produk yang mengikuti trennya atau zamannya. Jadi kalau kita sekarang kulaknya, misalnya sekarang trennya lagi produk untuk rok please cut. Nah, kulaknya kan terakhir sendiri. Nah, jadi displaynya harus taruh di depan. Itu maksudnya dari sistem LIFO. Beda untuk produk selain ini, untuk makanan minuman itu menggunakan sistem FIFO, first in first out. Jadi barang pertama kali masuk
barang yang pertama kali masuk, terakhir pertama kali kita keluarkan. Kenapa kok seperti itu? Karena produk itu mendekati expired. C. Gantungan harus sesuai dengan bagian atau area dan semua gantungan di fiktur letaknya harus searah. Fiktur di sini adalah peralatannya. D. Barang sale. Barang sale di sini adalah barang diskon, barang clearance atau broken size, tidak boleh dipasang di patung atau di formal display. Nah, jadi untuk yang kita display, dipajang yang di manekin, boneka model, itu harus ukurannya yang lengkap. Ya, karena di situ orang sudah pada melihat di situ, sudah tertarik. Ya. Jadi untuk barang-barang sale di sini biasanya ditaruh di ada khusus memang tempatnya ya. Jadi untuk barang clearance di sini maksudnya barang sisa atau barang yang lagi cuci gudang. Maksudnya barang yang sisa dan cuci gudang di sini, kalau sudah cuci gudang itu kan produk yang lama-lama kita keluarkan. Kadang-kadang untuk ukurannya tidak lengkap. Nah, terus ada broken size, ini sama ya. Jadi ukurannya tidak lengkap. Kalau artinya broken size sendiri dalam bahasa Inggrisnya di situ, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah ukuran yang rusak. Maksudnya ukurannya tidak lengkap. Biasanya ukuran yang lengkap mulai dari ukuran terendah dari S, M, L, X, triple L dan XL itu ada semua. Tapi kalau sudah broken size itu sudah tidak lengkap. Misalnya ukuran S, terus ukuran yang standar M itu sudah habis, adanya cuma ukuran yang besar. Display produk di supermarket. Nah, kita harus memperhatikan kombinasi warna pada barang dagangan tersebut untuk memajang barang dagangan yang satu dengan ukuran dan bentuk yang sama dipajang secara berdekatan sehingga menarik untuk dipandang. Kedua, letakkan secara berdekatan barang dagangan yang satu jenis. Misalnya satu jenis ya mereknya berbeda tapi bentuknya masih sama. Misalnya air mineral. Itu mereknya pakai dua merek, misalnya ada Le Mineral dan Aqua. Itu kan sejenis tapi mereknya berbeda. Jadi penataannya harus. Kelima, barang dagangan diletakkan menghadap ke depan sehingga jenis produk, merek, ukuran, dan gambar itu gampang dilihat oleh pembeli. 6. Kelompokkan barang dagangan dengan baik sehingga memudahkan pembeli sewaktu mencari barang tersebut. Letakkan secara terpisah untuk barang dagangan berupa makanan dan minuman dengan barang dengan berbau tajam biar tidak terkontaminasi. 8. Jangan biarkan terdapat tempat kosong. Maksudnya di rak itu jangan sampai kosong barangnya ya, harus kita isi lagi. Baiklah, demikian untuk materi hari ini. Apabila anak-anak kurang paham dari materi yang Ibu berikan, kalian bisa chat kepada Ibu. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.